Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dimanapun berada, kami menyambut abang dan kakak sekalian dalam podcast perdana IKA Faket UKI, IKA Faket Talks episode 1. Melalui podcast ini, kami berharap dapat menjadi wadah untuk mempererat ikatan alumni FK UKI. Perkenalkan, saya Sena Pongguran dari FK UKI Angkatan 2019 sebagai pembawa acara podcast kali ini. Sebagai narasumber pertama, langsung saja kita akan menghadirkan Ketua IKA Faket UKI, Dr. Bona Simanung Khalid, DHSM, MKes, Vias. Dr. Bona berkelahiran di Bogor 60 tahun lalu dan masa kecilnya bersekolah di SD Negeri Tangsi di Tarutung. Remaja sampai pemuda di Kota Pematang Siantar, SD Negeri dan RK 2, SMP Cinta Rakyat, SMA Budi Mulia, tamat dari SMA Metodis Hang Tuah Medan. Dr. Bona juga merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1989, serta melanjutkan pendidikan pada Diploma Health Service Management di Edith Cowan University, Australia tahun 1999, serta mengejar gelar Magister Kesehatan Bidang Reproduksi UI tahun 2004, dan doktoral epidemiologi klinik FKM UI pada tahun 2018, serta mengambil pendidikan tentang drug surveillance dari Melbourne, Australia pada tahun 2003, dan bidang seksualitas dari Universitas Udayana 2005, serta mendapatkan Fellow Indonesia Association Sexology. Dan saat ini, Dr. Bona juga mengajar di FKUKI dan Fakultas Psikologi Farmasi Universitas Pancasila. Dr. Bona juga aktif dalam penulisan berbagai buku, penelitian, serta publikasi, dan serta penghargaan yang diraih oleh Dr. Bona, diantaranya menjadi dokter terbaik pada tahun 1997 dan dokter teladan pada tahun 1998 di Simalungun, serta Medical Award 1999. Dan saat ini, Dr. Bona juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Seksologi Indonesia periode ketiga 2018-2022 dan Ketua IKA Faket UKI periode 2021-2024. Baik, tanpa berlama lagi, langsung saja saya panggilkan Dr. Bona. Halo dokter, apa kabar dok? Halo, apa kabar? Sehat. Baik, walaupun nih dok, pasti sebagian besar abang kakak alumni sudah mengenal Dr. Bona, mungkin dokter boleh memperkenalkan diri kembali, dokter? Waduh, memperkenalkan diri apa lagi ya? Yang senior saya kira udah kenal. Saya di mahasiswa juga pernah menjadi ketua pers mahasiswa, mungkin yang senior tahu ya. Nama pers mahasiswa kita itu Panorama. Ya. Jadi itu saya meneruskan majalah dari senior saya dulu, kalau tidak salah itu Dr. Tenten. Lalu saya teruskan. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak. Saya berharap itu kita jalankan. Nah, yang berikutnya, apalagi yang mau dikenalin ya? Saya sekarang bersama dengan kalian ini, bagaimana menyapa alumni kita mulai dari yang senior sekali sampai yang paling junior, mulai dari di gedung ber-AC sampai ke hutan belantara, saya kira. Begitu banyaknya alumni kita yang harus kita sapa. Salah satu yang paling gampang menyapanya adalah lewat media sosial. Salah satunya adalah podcast seperti ini. Itu saya kira yang saya bisa sampaikan, Sena. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya-tanya sedikit nih dok. Nah dok, sebagai ketua IKA Faket saat ini dok, bagaimana sih dok rencana program kepengurusan ke depan untuk IKA Faket UKI dok? Programnya sederhana sebenarnya. Kita nggak usah muluk-muluk. Ya, jadi program saya coba membuatnya dalam program kerja. Kalau visi misi itu kan tentu sudah ada dari IKA, Ikatan Alumni Universitas kita, dari universitas kita, dari fakultas kita, sudah punya visi misi. Nah sekarang saya berpikir ini kita kerja. Nah kalau kita kerja, ada yang harus kita kerjakan. Apa itu? Saya bikin dalam bentuk 12 program kerja.
Kenapa 12? Karena murid Tuhan Yesus ada 12. Terus 1 tahun itu ada 12 bulan. Banyak alasan untuk itu sebenarnya. Tapi yang penting adalah kita harus bekerja dari yang termudah saja. Jangan berangan-angan terlalu besar tapi tidak melakukan apapun. Nah, sekarang kita mau dengan modal yang ada, kita mulai bisa bekerja. Apa itu? Yang pertama adalah pembaruan data alumni. Dengan cara ya seperti ini, kita bisa membuka akses alumni kita akhirnya tahu di mana, lalu kemudian mencoba menelusuri bagaimana kembali kontak ke ibu kandungnya karena dia lahir dari Universitas Kristen Indonesia. Sehingga ada 2 arah yang bisa kita coba cek. Ya, itulah kita yang kedua, menyapa alumni melalui media. Lalu kemudian ada lagi, kita bikin mungkin di dalam pembagian wilayah-wilayah, ada beberapa wilayah yang ada koordinasinya, sehingga untuk menjangkaunya lebih mudah. Nah, yang paling mudah sekarang ini, ya, lewat apa? Pertemuan daring, ya seperti sekarang kita bisa bikin misalnya pertemuan daring dengan senior, dengan junior kita, adik-adik kita, dimanapun mereka berada, untuk ngumpulin ide-ide apa sih yang harus kita bikin bersama. Itu dulu. Lalu kemudian yang kelima nih, itu udah 4 tuh. Yang kelima, nah kemudian kita coba tuh, apa sih skala prioritas kita. Yang berikutnya, kemudian kita mulai berpikir nih, banyak senior kita yang sudah mapan, sudah punya sesuatu, lalu kemudian ada adik-adik kita yang mungkin di dalam pekerjaan agak sulit, itu mungkin menjadi jejaring kita yang lebih efektif. Bagaimana kesempatan kerja diketahui oleh adik-adik kita yang memerlukannya. Lalu kemudian apa? Nah, ini juga menarik ini sebagai orang yang berpendidikan, saya kira kita perlu melakukan saya pikir penelitian ya yang multi center. Bisa bersama dengan FK misalnya. Untuk apa? Untuk sama-sama dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga apa yang diperlukan oleh FK kita bisa berikan masukan untuk pengembangan. Demikian juga dengan Rumah Sakit UKI. Bila perlu kita berikan masukan juga untuk pengembangan. Karena banyak juga alumni-alumni kita ini yang menjadi rektor, menjadi dekan, menjadi warek, menjadi wadek, ya. Kemudian menjadi direktur rumah sakit, menjadi di corporate misalnya rumah sakit, di manajemen, banyak sekali alumni-alumni kita yang saya tahu, sehingga kita ke kampus itu bisa memberikan masukan-masukan untuk pengembangan. Apalagi yang kita coba lakukan, sehingga alumni ini juga tidak hanya internal saja, tapi kita coba membuka diri kepada pihak-pihak lain, apakah swasta atau pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah, untuk pengembangan alumni, pengembangan kampus-kampus kita misalnya. Ya, itu yang perlu mencapai cita-cita kita bersama, bagaimana kampus kita itu menjadi kembali berjaya seperti dahulu. Ya, itu saya kira. Lalu kemudian bagaimana juga kita melakukan komunikasi yang efektif terhadap pimpinan fakultas dan pimpinan rumah sakit untuk bersama-sama kita maju. Dan jangan lupa dengan Maki, orang tua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang juga punya peran sangat penting dalam pembangunan kita ini nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Sena. Kembali. Baik, Dok. Wah, sangat menarik ya, Dok, program-program dan rencana untuk masa kepengurusan ke depannya. Selanjutnya nih, Dok, kami boleh tahu nggak nih, Dok, bagaimana sih pengalaman dokter selama praktik sejak lulus? Atau apakah ada pengalaman menarik, Dok, yang berkesan menurut dokter gitu? Ada. Sangat banyak. Yang pertama, saya mau sampaikan, saya yang sebenarnya lemah di kimia. Ya, saya banyak cerita soal kimia di kampus. Ya, kalau dulu kita namanya masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya, belum ada semester dulu ya. Seperti kalian sekarang menyenangkan. Kalian sudah bisa. Kalau kita dulu tidak naik tingkat, ya kembali pelajaran semuanya dipelajarin lagi. Jadi tidak
yang tidak lulus yang diulang tidak, semua mata pelajaran kita ulang kembali. Nah, itulah namanya dengan tingkat, ya. Jadi banyak kita yang memang menjadi dokter itu sulit sekali. Tetapi pengalaman-pengalaman yang saya coba dapat dari soal pendidikan tadi, ternyata begitu saya tamat, yang memberi saya makan itu dari kimia itu tadi. Saya bekerja di farmasi cukup lama. Ya, jadi ternyata apa yang kita nggak suka itu jangan dibenci ya. Ternyata itu yang memberikan kita hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada ujian negara, ya, ujian negara. Jadi keuntungan saya ketika saya di perusahaan farmasi dulu, saya bisa bekerja sama dengan seluruh guru besar di Indonesia kan, karena dari produk-produk kita ada yang mereka pakai. Nah, ketika saya ujian negara di mana nama itu di Bali, ya saya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan lah ya, ujian negara, karena kita bisa kenal dengan penguji-penguji kita dengan baik, tapi jauh sebelumnya. Nah, pengalaman yang jauh lebih menarik adalah ketika sudah jadi dokter tuh. Bayangkan kita di perusahaan farmasi dengan gaji cukup besar, lalu kemudian memutuskan harus ikut aturan pemerintah. Dulu namanya impres, tapi zaman saya sudah mulai di awal itu PTT namanya, pegawai tidak tetap. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih. Tadinya saya mau memilih ke Nusa Tenggara karena kebetulan ada sahabat-sahabat di sana bilang sudah kamu di sini saja Bon, termasuk ke Median Roswito ya, apa vaksin hepatitis B itu yang di Lombok. Ada beberapa nama cukup saya kenal di sana beliau. Nah, tetapi saya pikir saya punya marga, saya harus kembali ke kampung dong. Saya bilang ke kementerian, saya mau itu ya, mau ke kampung. Pendek kata, saya ditempatkanlah di tempat namanya Saran Padang. Ya, Saran Padang ini kecamatannya itu Dolok Silau. Itu tempatnya kalau dilihat di peta, dulu nggak kelihatan tuh di peta. Sekarang mungkin sudah bisa kena di Google ya. Nah, tempatnya jauh sekali. Dan saya sangat beruntung ketika itu bertemu dengan seorang pendeta. Ya, nanti saya minta beliau akan berdoa untuk kita karena sejarah itu saya pikir buat saya sangat berkesan. Karena sebagai seorang dokter kita harus melayani apa yang bisa kita lakukan terhadap masyarakat. Nah, di daerah di situ yang paling yang paling banyak adalah warga dari Gereja Kristen Protestan Simalungun, jadi GKPS. Nah, saya bekerja sama dengan beliau dan itu luar biasa. Jadi kalau ditanya Pak Dokter di mana kalau hari Senin sampai Jumat, jangan cari di mana-mana, cari saja dia pasti bersama dengan Pak Pendeta. Kalau pendeta juga ditanya kalau Senin sampai Jumat itu Pak Pendeta ada di puskesmas dengan saya. Kalau Sabtu sampai Minggu saya bersama Pak Pendeta di gereja. Jadi luar biasa, dan yang paling berkesan di pelayanan kami adalah kami bersama-sama melakukan posyandu lansia namanya. Kalau di GKPS itulah cikal bakal menjadi posyandu lansia yang diadopsi oleh gereja, sinode gereja. Ya, jadi saya sangat berbahagia dengan itu, bergembira, sehingga posyandu itu tidak milik puskesmas, tetapi menjadi milik gereja. Ya, kalau dulu namanya Purna Bakti, saya nggak tahu apa namanya sekarang. Nanti akan saya panggil beliau untuk berdoa bersama kita ya. Baik, dokter. Mungkin dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, sebagai penutup juga, kira-kira bagaimana sih dok harapan dokter atau pesan dari dokter untuk alumni UKI ataupun mahasiswa UKI nih dok? Nah, itu dia tuh. Ini saya lihat potensinya banyak banget. Ya. Jadi mulai yang senior, di pemerintahan ada, di dewan ada, di swasta apalagi, di pusat ada, di daerah ada,
Semuanya ada, karena jumlah kita kalau saya tidak salah angkanya sekarang, untuk dokter saja, itu mungkin sekitar 5 ribuan ya, alumni kita. Itu banyak sekali, dan itu ada di seluruh Indonesia. Nah, saya menghimbau nih kepada Kakanda dan Adinda yang ganteng, yang cantik, yang tampan. Ayo, balik ke kampus. Bagaimana caranya? Kita sekarang lagi launching. Ya, ini launching media sosial. Apa saja media sosial yang di launching ini? Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada Telegram, ada apa lagi, Sena? Saya hampir lupa. Apa lagi ya? Apa? Podcast ini ya. YouTube ya, YouTube. Ya, jadi mungkin nanti TikTok ya. Nanti kita coba cek lagi. Mudah-mudahan bisa TikTok juga. Jadi banyak sekali kita mencoba menjangkau yang semuanya lah untuk alumni-alumni kita ini, kita supaya lebih enak. Dan jangan lupa nanti akan ada talkshow ini berlanjut. Siapa tahu Anda menjadi narasumber kami nanti. Jadi supaya siap-siap. Ya, boleh juga mengajukan sebagai narasumber ketika ada misalnya sesuatu yang sangat menarik, silahkan diinformasikan kepada kami. Tentu ada nanti alamat email yang diberikan di deskripsi mungkin ya, alamat email kita supaya gampang dikomunikasikan dan supaya kita makin maju. Kalau seperti sapu lidi, kalau hanya satu sapu lidi, itu nggak bisa membersihkan halaman. Tetapi ketika sapu lidi itu banyak dan itu diikat menjadi satu, itu bisa menyapu halaman dan halamannya akan bersih. Nah, kita juga demikian. Kalau hanya satu kita, tentu kita yang nggak bisa berbuat apa-apa untuk kampus tercinta kita. Tetapi ketika kita bersatu, sama-sama terikat di dalam namanya Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia atau IKFAKET, tentu kita bisa berbuat terhadap alumni kita sendiri dan terhadap kampus, terhadap rumah sakit yang pendahulu kita sudah membangunnya. Kita tinggal mengembangkan saja. Saya berharap kita bisa melakukannya, tetapi tanggal 25 Desember 2021 ini menjadi cikal bakal media sosial dari alumni kita. Dengan demikian, saya kira karena kita memulai, saya berharap Pak Pendeta Marlan Damanik yang sudah bersusah payah dengan saya dulu, saya sebutkan aja beberapa. Beliau SD-nya SMP di negeri, SMA-nya di GKPS Pematang Raya, S1-nya dari ITAS Medan, kemudian vikariatnya itu dia di Sidikalang dan Sarimatondang, ditabiskan menjadi seorang pendeta pada bulan Mei tahun 1995. Di mana saja pernah ditempatkan Pak Pendeta ini? Pertama di Distrik 1 Pematang Siantar, kemudian nah ini yang bersama-sama dengan saya, menjadi pendeta resort Saran Padang, bersama-sama dengan saya waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan pendeta resort di Tebing Tinggi 2, lanjut lagi pendeta resort di Raya Kahayan, preses, sempat preses beliau di KKPS Distrik 2 2010-2015. Kemudian di Pendeta Resort Siantar 2, sekarang di Pendeta Resort Siantar 1, kalau kita mau makan mie pangsit di Pematang Siantar, boleh mampir ke rumah beliau karena rumah beliau di tengah-tengah kota. Pelayanan yang sudah dilakukan bersama-sama kami dulu dengan lansia, KKPS, dan Bupati Simalungun. Kemudian beliau sempat menjadi Ketua Sinode Bolon GKPS secara virtual baru-baru ini, Ketua Majelis Sinode GKPS tahun 2020, menerima, nah ini yang menarik dari beliau nih, ya selalu menerima challenge dia. Salah satunya yang dia buat adalah piagam, dia menerima piagam Muri tahun 2013 dalam rangka Prajubilium 110 tahun GKPS. Mengelola, mencatatkan yang terbanyak pasangan pengantin sampai 2000 pasang. Bayangkan itu luar biasa. Lalu kemudian
bagaimana juga mengelola 3.000 akte lahir dan iktp. Itu yang mereka lakukan, dan Pak Pendeta adalah motor dari semua itu. Kemudian juga pengalaman dari ini ya, beberapa gereja, ketua umum BKAG Kota Tebing Tinggi, kemudian ketua umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Tebing Tinggi, ketua umum Panitia Sidang PGI Sumut, kemudian mengikuti sidang PGI Sumut beserta sidang raya, membuat kerjasama pelayanan gereja Chengmal Korea Selatan dengan KPS Resort Center 2 pada Juni tahun 2019. Jadi luar biasa seorang pendeta ini, dan sampai kemudian di luar tugas saya menganggap dia sebagai adik, dan dia menganggap saya memang abang yang tertua dari keluarga mereka. Saya sungguh berbahagia. Saya harap Pak Pendeta sudah ada di ruangan ini untuk memimpin kita di dalam doa, supaya segala sesuatu yang kita mulai ini diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh alumni kita juga menjadi berkat bagi sesamanya. Silakan Pak Pendeta Marlan. Kita berdoa mendoakan keluarga besar UKI sebagai ibu dari FK UKI dengan alumni yang punya anggota lebih kurang 5.000-an. Semoga bisa kerjasama memberi diri untuk membangun kemajuan kebangkitan UKI. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, di mana Engkau memakai Fakultas Kedokteran UKI menjadi saluran berkat selama ini di berbagai wilayah pelosok kota dan mungkin di mancanegara. Tuhan, kami berdoa buat Ketua Alumni Dr. Bonas Simanung Kalit yang mau memberikan dirinya di dalam periode 2021-2024 menjadi ketua untuk mengelola semua program-program yang telah dicanangkan, pembaharuan data, bukan komisaris pertemuan via daring, membuat program prioritas, membangun jaringan kerja, penelitian multi center, memberi masukan kepada FK dan rumah sakit Cikini. Semoga semua program ini Tuhan, 12 program bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan kebangkitan UKI. Pada saat 2021 ini Tuhan, mereka merencanakan pada hari Natal 25 Desember 2021 akan di launching penggunaan media sosial Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UKI melalui YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, dan segala bentuk yang digital di dalam masa-masa 4.0 ini ya Tuhan. Kami bisa mendekatkan diri kepadamu dan mendekatkan diri kepada sesama kami, terutama kepada alumni yang berserak di negeri ini, sehingga kami bersatu padu untuk membangun negeri kami melalui Ibu Pendidikan Universitas Kristen di Jakarta. Biarlah melalui semua alumni-alumni yang memberikan hati dan pikiran serta waktu menjadi suatu gerakan kebangkitan yang akan membawa kemajuan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan juga menjadi saluran berkat bagi gerejamu, bagi masyarakat dan bangsa dan negara kami. Berkati juga Ibu Shena sebagai host dan semua panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, biarlah melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami silakan sampaikan kepada Ibu Shena, host yang setia mulai tadi. Pendeta Marlanda Manik, dan terima kasih banyak juga kepada Dr. Bona atas sharingnya yang sangat luar biasa, menginspirasi kami semua dan juga pastinya abang kakak alumni yang menyaksikan. Baik, sampai di sini Kavaket Talks episode 1 kita. Nantikan episode berikutnya, Bang dan Kakak sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita, Dr. Bona, dan juga kepada Pendeta Marlanda Manik.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.